warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusan Sarsapirin. Di sini saya adalah pemateri pertama dan akan menjelaskan sedikit tentang awal berdirinya Kerajaan Kediri ini. Kediri adalah salah satu pecahan dari Kerajaan Kahuripan yang bercorak Hindu dan terletak di Jawa Timur. Pada masa akhir pemerintahan Kerajaan Kahuripan, Raja Airlangga memutuskan untuk turun tahta dan membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Janggalah dan Kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu diperintah oleh Raja Samarawijaya. Kerajaan Samarawijaya sejak 1041 Masehi. Tidak jelas bagaimana pemerintahannya dan seberapa lama ia memerintah. Yang jelas, terjadi perang saudara antara Kerajaan Janggalah dan Kerajaan Panjalu. Dan setelah 60 tahun masa kegelapan, Kerajaan Janggala tidak pernah lagi disebutkan. Yang muncul adalah Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan tinggi kebudayaannya. Dan bahkan disebutkan di sumber asing tentang kebudayaannya ini. Sayang, di tahun 1222 Masehi, kerajaan ini harus runtuh karena diserang oleh kerajaan lain. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nama saya Mafira Eka Fatwa. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang membahas tentang kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Kediri. Yang pertama yaitu agama. Corak keagamaan pada zaman Kediri dapat dilihat dari peninggalan-peninggalannya seperti Candi Gura dan Candi Tondowongso yang menunjukkan latar belakang agama Hindu, khususnya Hindu Siwa. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan. Dalam perkembangan kejayaan Kerajaan Kediri kira-kira hanya 1 abad, dalam waktu yang relatif singkat ini tidak banyak perubahan yang terjadi, terutama di bidang pemerintahan. Ini terbukti dari prasasti Kediri yang menyebut jabatan-jabatan yang sudah dikenal dari periode sebelumnya. Misalnya yaitu Rakyan Mahamantri Ihino sebagai orang kedua sesudah raja. Yang ketiga yaitu keadaan sosial masyarakat Kerajaan Kediri. Keadaan sosial kemasyarakatan pada zaman Kediri dapat dilihat dalam kitab Lingua Taita yang disusun oleh Chiu Kufei. Dalam kitab ini menyebutkan bahwa orang yang bersalah pada zaman Kerajaan Kediri didenda dengan sejumlah emas dan keluarga-keluarga kaya menimbun padinya di lumbung hingga sampai 10 pikul. Yang keempat yaitu kesusastraan. Dari Kerajaan Kediri kita kenal beberapa pujangga dan karya sastranya. Yang pertama yaitu Puseda dan Pupanulu mengubah kitab Batara Yuda. Yang kedua yaitu Pudarmaja mengubah kitab Samaradana. Yang ketiga yaitu Pumanuga mengubah kitab Sumana Santaka. Yang keempat yaitu Putri Guna mengubah kitab Krisnayana. Yang kelima yaitu kesenian. Dalam bidang kesenian pada zaman Kerajaan Kediri hanya dibatasi seni arsitektur saja. Hal ini dapat dilihat dari profil Candi Gura yang mempunyai pelipit sisi genta pada Candi Perwara dan candi induknya mempunyai makara pada ujung bawah tangga. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pemerintahan Sri Jayawasa. Mengenai Sri Jayawasa ini hanya dapat diketahui dari prasasti Ketim. Prasasti tersebut berisi tentang pengesahan Desa Marjaya sebagai tanah perdikan. Pada masa pemerintahannya, ia memberikan hadiah kepada rakyat desa sebagai tanda penghargaan karena rakyat telah berjasa kepada raja. Yang kedua adalah Sri Bameswara. Di Kediri ditemukan prasasti yakni Prasasti Padlegan yang berisi tentang seorang raja yang bernama Sri Bameswara. Prasasti tersebut memperingati tentang anugerah raja kepada penduduk desa Padlegan dan sewilayahnya berupa ketetapan tentang wilayah tersebut. Prasasti Raja Bameswara yang lainnya adalah Prasasti Panumbangan yang berisi tentang penduduk desa Panumbangan. Yang tiga adalah Jayabaya. Pemerintahan Jayabaya sebagai masa kerajaan Kediri itu berada pada tingkat kejayaannya. Peninggalannya itu berupa Prasasti Hantang, Prasasti Talan, Prasasti Jepun, serta Kakawinda Tarayuda. Prasasti Hantang merupakan prasasti yang mencatat tentang semboyan Panjalu Hayati yang artinya Kediri Jaya. Melalui prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa Jayabaya adalah raja yang mampu menundukkan dan mempersatukan Janggala dan Kediri. Yang lima adalah Sri Aryaswara. Sri Aryaswara dapat diketahui prasastinya yaitu Prasasti Meleri dan Prasasti Angin yang keadaannya sudah sangat rusak sehingga isinya sukar untuk diketahui, tapi sekarang sudah menjadi koleksi kantor Kabupaten Kediri. Yang keenam adalah Sri Gandra. Prasasti yang ditemukan dari raja ini hanya satu, yaitu Prasasti Garing.
prasasti ini menyebutkan bahwa penduduk desa Jaring sewilayahnya tentang perantar Panglima Angkatan Laut yang diantar menghadap raja guna memberitahukan bahwa telah memperoleh anugerah dari raja. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludiani sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Daha akhirnya runtuh pada tahun 1144 Saka atau 1222 Masehi. Menurut kitab Naga Kartagama, Sri Ranggarajasa yang bertahta di Kutaraja, ibu kota kerajaan Tumapel di sebelah timur Gunung Kawi pada tahun 1144 Saka atau 1222 Masehi menyerang Raja Kediri yaitu Raja Sri Krajaya. Kratajaya kalah dan akhirnya melarikan diri ke tempat para ajar di lereng gunung yang sunyi. Semua pengikutnya terutama prajurit yang tertinggal di kerajaan dapat dihancurkan. Kitab Pararaton memberi versi yang terperinci. Menurut Pararaton, Raja Kediri yang bernama Dandang Gendis pada suatu ketika Raja minta kepada para bujangga, para penganut Siwa dan Buddha untuk menyembah kepadanya. Namun para bujangga menolak karena sepanjang sejarah tidak ada bujangga menyembah raja. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Mahendra, pemateri terakhir akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Kediri yang membuktikan eksistensinya di Nusantara pada masanya. Yang pertama yaitu Prasasti Banjar Barangka tahun 1025 Masehi menjelaskan kemenangan Banjalu atas Janggala. Yang kedua, Prasasti Hantang Barangka tahun 1052 Masehi menjelaskan Banjalu pada masa Jayabaya. Yang ketiga, Candi Penataran yang prasasti ditemukan pada bagian candi diperkirakan pada masa kerajaan Serengga dari Kerajaan Kediri pada tahun 1200 Masehi dan berlanjut ke pemerintahan Wikrawardhana, Raja Kerajaan Majapahit pada tahun 1415 Masehi. Ya, masuknya keempat, Candi Bure. Candi Bure ini ditemukan pada tahun 1957 di dekat Candi Tondowongso, sekitar 2 km dari candi tersebut. Namun kurangnya dana hingga candi ini tidak dikembangkan atau tidak direnovasi. Dan saya kira cukup 4 saja peninggalan yang saya bisa sampaikan. Masih banyak lagi sebenarnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.